jangan sampai Anda kehabisan daftar nama. Oh, Anda sudah tahu tentang bisnis MLM? Kita balik tanya, apapun keinginan kita dalam kehidupan ini ada di bisnis remote ini. Ya, daftar nama ini Bapak Ibu buat terus menerus, ditambah terus menerus. Jadi jangan sampai Anda kehabisan daftar nama yang untuk Anda ajak ke bisnis network ini. Jadi daftar nama ini Bapak Ibu bisa dibuat seperti kolom ini, yaitu kolom pertama ada nomor, kemudian namanya yang jelas. Jadi jangan nama orangnya tidak ada Bapak Ibu. Ya, nama, alamatnya di mana supaya nanti Bapak Ibu bisa cari. Kemudian yang terpenting adalah nomor telepon supaya Bapak Ibu bisa hubungi. Selanjutnya, nah ini ada kolom-kolom yang akan membuat Bapak Ibu bisa menentukan bagaimana nanti perilaku kita terhadap orang yang Bapak Ibu akan ajak. Jadi di sana ada kolom fast, ya. Jadi fast ini maksudnya yang pertama, kolom F pertama itu financial. Bagaimana caranya mengisi? Ya, jadi pertama tentunya nomornya ditulis, kemudian namanya, alamatnya, dan seterusnya sampai yang ke financial. Di financial ini Bapak Ibu ada nilai tentunya nanti, ya, ada nilai 1 sampai 12. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa lihat. Jadi kalau finansialnya itu dicocokkan dengan diri kita, ya, dihubungkan dengan diri kita. Nanti kalau, bukan 1 sampai 12, 1 sampai 3. Ya. Yang pertama kalau misalnya finansial yang Bapak Ibu tulis itu di bawah daripada Bapak Ibu kondisi finansialnya, maka Bapak Ibu tulis 1. Ya. Kalau dia sama tulis 2, kalau lebih tinggi tulis 3 Bapak Ibu. Yang tahu itu hanya Bapak Ibu, saya tidak tahu. Jadi upline Bapak Ibu juga tidak tahu karena yang Bapak Ibu yang kenal, ya. Kemudian di ambisi. Orang ini kalau berambisi nggak sih kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu? Apakah dia lebih berambisi? Atau ambisinya sama dengan Bapak Ibu? Atau kurang berambisi? Sama, kita perlakukan kalau dia di bawahnya kita tulis 1, kalau di atasnya kita tulis 3, kalau sama tulis 2. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kemudian dari segi supel. Jadi supelnya bagaimana? Sama. Kemudian teachable. Nah setelah teachable ini mau belajar atau mau diajar seperti ini. Kemudian kolom skor itu adalah merupakan penjumlahan dari nilai finansial, ambisi, supel, dan teachable. Ya, jadi itu dijumlahkan. Nanti kalau jumlahnya misalnya itu akan menentukan SP, ada SP rendah, SP sedang, dan SP tinggi. Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya jumlahnya ini kita lihat scoringnya SP4 sampai SP6 itu kurang berpotensi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang yang dengan kategori kurang berpotensi, Bapak Ibu bisa gunakan untuk latihan presentasi. Ya, anggap saja dia mau join, monggo, nggak join juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita sudah bisa menilai orang ini. Kemudian jika kolomnya sedang, ya cukup berpotensial 7 sampai 9. Ya nanti Bapak Ibu jumlahkan. Ya kalau contoh yang misalnya finansialnya 1, ambisinya 1, supelnya 1, teachable-nya 1, itu nilainya berarti skornya 4 ya. 4 itu sama dengan kategori kurang berpotensi ya. Nanti Bapak Ibu bisa presentasi sendiri. Nah, itulah tujuan kenapa kita mengkelompokkan. Jadi kalau misalnya potensinya sudah mulai sedang atau bahkan SP tinggi, itu Bapak Ibu mesti melibatkan upline Anda ya untuk melakukan presentasi nantinya. Jadi hari ini kita yang di kolom daftar nama ini ya kita belajar mengkelompokkan dulu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang harus saya tulis? Ya. Di sini kan misalnya banyak sekali orang berpikir bahwa di buku kontak telepon itu sudah menulis daftar nama. Tidak Bapak Ibu. Ini benar-benar Bapak Ibu harus tuliskan secara khusus. Ya benar-benar buku untuk melakukan bisnis ini. Jadi kita punya pegangan. Ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup jelas. Nanti kalau belum jelas boleh tanya kepada upline Anda. Nah, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu memiliki daftar nama dan apalagi sudah diklasifikasikan,
Kemudian Bapak Ibu bisa mulai melanjuti dengan mengundang. Nah, siapa prioritas pertama yang Bapak Ibu akan undang? Itu mulai dari prioritas tinggi, Bapak Ibu, ya. Prioritas tinggi karena Bapak Ibu di awal mesti melibatkan upline Anda untuk membantu Anda melakukan presentasi. Nah, ada 10 prinsip dasar dalam membuat janji bertemu, Bapak Ibu. Jadi ada prinsip-prinsip. Jadi prinsip yang pertama itu adalah sikap. Sikap kita dalam memberikan peluang ini adalah sikap memberi peluang. Jadi jangan Bapak Ibu coba-coba seperti mengemis untuk mengundang orang. Please deh datang. Zaman sekarang kan orang-orang please datang, apalagi tolonglah saya lagi begini. Tidak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sesungguhnya mau menceritakan, mau memberikan peluang Greenwood ini adalah ibarat Bapak Ibu sedang menyiapkan sebongkah berlian untuk teman Bapak Ibu yang Bapak Ibu tawarkan bisnis ini. Kira-kira Bapak Ibu mau ngasih berlian kepada orang, perasaan Anda bagaimana? Semangat atau cuman sekedar berlian? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa membayangkan. Coba bayangkan, hari ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bisa ketemu bisnis ini. Ya, berkat seseorang yang luar biasa yang tugasnya oleh Tuhan untuk mendatangi saya mengenalkan bisnis ini. Boleh tepuk tangan buat upline kita semua. Jadi seperti itu Tuhan menyalurkan berkatnya. Tuhan tidak datang sendiri langsung ke rumah saya. Jadi lewat seseorang tentunya. Begitu juga Bapak Ibu, saya yakin juga sama. Ya. Jadi sikap kita harus bersikap memberikan peluang. Jadi bukan kita mengemis-ngemis, bukan memelas untuk orang kita ajak bergabung di bisnis ini. Karena bisnis ini adalah merupakan sebuah masa depan yang sangat besar. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, sediakan 2 waktu alternatif Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengundang orang, jadi harus disiapkan 2 waktu. Jadi jangan sampai orang itu pas kita tawarkan misalnya hari Senin, dia nggak bisa. Makanya Bapak Ibu juga harus siap dengan hari yang lainnya. Ya, jadi siapkan 2 waktu. Jadi jangan hanya terfokus pada satu waktu. Misalnya hari Selasa nggak bisa, ya sudah. Hari Selasa depan jangan seperti itu Bapak Ibu. Kan masih ada Rabu, Kamis dan seterusnya. Makanya siapkan 2 waktu pada saat Anda mengundang. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa hari Senin, ya bagaimana dengan hari Kamis? Atau bagaimana dengan Rabu? Seperti itu. Ya. Jadi pastikan buka agenda Anda, sediakan 2 waktu terlebih dahulu sebelum Anda membuat janji. Jadi kita yang menyiapkan dulu. Seandainya orang ini perlu Anda mendapatkan bantuan dari upline, Anda terlebih dahulu menanyakan waktunya upline Anda. Ya, jadi jangan Anda yang menentukan upline Anda ditarik harus hari ini harus bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Upline Anda, dan bahkan nanti kalau Anda jadi upline, Anda akan memiliki banyak sekali waktu-waktu yang harus Anda luangkan kepada jaringan Anda. Ya, kecuali upline-nya punya downline 1 ya bisa aja seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu kan kita akan punya banyak sekali downline. Sehingga kita harus cross check dulu bisanya hari apa dan hari apa. Setelah itu baru kita mengundang orang. Kalau dia nggak bisa hari A, bisa hari B seperti itu ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah gunakan telepon dalam waktu kita mengundang. Ya, kenapa kita harus menggunakan telepon ya? Jadi di telepon ini Bapak Ibu bisa kita benar-benar memastikan dengan cara cepat. Ya, daripada kita datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Ya, begitu kita nyampe di sana ternyata orangnya tidak ada. Jadi rugi banyak sekali. Makanya Bapak Ibu di dalam mengundang Anda harus gunakan telepon. Tapi satu catatan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terjebak saat mengundang akhirnya menceritakan bisnisnya. Jangan pernah ceritakan bisnis yang Anda tawarkan di telepon. Karena kita harus benar-benar duduk bicara tatap mata, ya tatap muka seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Anda menjelaskan. Kemudian basa-basinya juga harus singkat Bapak Ibu. Kenapa harus basa-basi singkat? Karena kita jangan sampai dia berpikir wah ini MLM ya seperti itu. Ya, jadi basa-basi singkat. Kemudian Anda buat sense, kalau orang bilang sense of urgency. Jadi kita harus buru-buru nih. Saya kebetulan ada waktu ini kalau rapat saya mau dimulai. Jadi bisa nggak? Karena saya ada kabar gembira gitu misalnya. Kalau hari ini kita bicara peluang, biasanya orang langsung bilang MLM ya seperti itu. Kalau Anda dibilang seperti itu, gimana perasaannya? Takut? Ya. Jawabannya adalah sudah. Jadi jangan sampai Anda juga mengelak.
Anda sampai bilang, oh tidak, ini bukan bisnis MLM. Nah itu salah Bapak Ibu. Jadi kalau dia misalnya menebak Anda, oh Anda sudah tahu tentang bisnis MLM, kita balik tanya. Jadi setiap pertanyaan dari prospek kita balik tanya. Kalau dia misalnya bilang, ini bisnis MLM ya? Oh Bapak sudah tahu bisnis MLM? Seperti itu. Kalau dia tahu mungkin dia akan, kita harus gali terus sampai dia benar-benar mentok, dia tidak bisa mengelak dan dia datang ke tempat undangan kita seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah alasan kita bicara singkat. Ciptakan keterbatasan waktu di saat Anda membuat janji temu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang memaksa Anda untuk menjelaskan. Itulah Bapak Ibu, kenapa kita harus bicara singkat? Ya karena kita tidak mau terpancing untuk sampai menjelaskan bisnis ini di telepon. Karena kalau dijelasin per telepon, akhirnya dia bisa nggak datang seperti itu. Wah, sudah tahu, akhirnya keburu negatif dan ngeblok duluan. Ya sehingga tidak dapat janji temunya. Kemudian dapatkan atau cocokkan waktu dengan prospek. Sehubungan mengundang prospek Anda, pastikan bahwa sebelum mengundang prospek Anda, pastikan bahwa prospek Anda tidak memiliki acara pada hari yang telah ditetapkan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Pastikan dari prospek kita, jangan sampai kita sudah siapin waktu, upline kita juga sudah siapin waktu, akhirnya prospek kita bilang, lupa saya ada upacara adat seharusnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kasihan upline kita Bapak Ibu, termasuk juga waktu Anda terbuang akhirnya gara-gara Anda tidak benar-benar ingatkan. Bila perlu bilang sama si prospek ini bahwa oke deh ya, saya catat loh. Ini jangan sampai ada yang ini, karena ini sangat penting sekali. Jadi kita selalu menciptakan bagaimana suasana itu benar-benar dia harus, ini sangat penting. Dan karena benar-benar penting Bapak Ibu. Ya kalau hari ini misalnya saya sudah menjalankan bisnis ini 2,5 tahun, benar-benar ini penting buat semua orang. Ya kalau saya rasakan buat siapapun dia ini sangat penting sekali. Karena bisnis ini bisa merubah banyak sekali. Ya saudara-saudara saya, ya seperti misalnya sekarang Pak Wayan Kondro ya ada di depan ini. Kalau dulu mungkin banyak undangnya, hari ini sudah mulai, wah senyumnya sudah mulai, ternyata beneran punya mobil baru ya katanya gitu. Dulu nggak pernah punya mobil baru Bapak Ibu. Ya begitu kenal Greenwood ini akhirnya mobil barunya gratis pula lagi dari bisnis. Ya. Jadi penting nggak Bapak Ibu? Buat siapapun penting. Ya seperti teman saya yang di Singaraja hari ini, waduh saya sangat bangga sekali dengar ceritanya. Dia bahkan sampai bilang ini, Tuhan mengutus malaikat dirimu ke rumahku katanya gitu. Wah saya bilang Tuhan luar biasa sekali. Coba seandainya katanya dia bilang, kalau seandainya kamu nggak datang, nggak tahu deh apa jadinya keluarga aku katanya begitu Bapak. Kira-kira Bapak Ibu kalau digituin sama orang yang pernah Bapak Ibu tawarkan bisnis ini gimana nggak Bapak Ibu? Bangga nggak? Ya apalagi sekarang saya pun melihat Pak Dewo bisa bikin penyengkar sangga, itu luar biasa sekali Bapak Ibu dari bisnis itu, walaupun masih kecil tapi sudah terwujud. Nah itu sangat penting sekali. Sehingga kalau kita hari ini sedang membawa bisnis di luar, Anda tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu. Siapapun dia, mau bisnisnya kayak apapun, dia butuh bisnis ini Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita nanti kehilangan waktu gara-gara kita tidak memastikan. Ya, kemudian yang ketujuh, itu undang prospek Anda. Undang prospek Anda dengan menyebutkan waktu yang spesifik. Nah, seperti contoh ini, jamnya juga Bapak Ibu. Benar-benar kita harus pastikan. Ya, jangan sampai meleset. Ya, karena kalau meleset sekali, biasanya meleset lagi seperti itu. Ini kita benar-benar harus dengan cara yang benar-benar profesional. Ya, jadi orang itu dia juga akan pilihnya, wah ini kayaknya benar-benar luar biasa. Ya, sebelum kita ceritakan bisnis ini, dia juga sudah berpikir bahwa ini benar-benar akan bisa merubah hidupnya. Dan itu memang terjadi Bapak Ibu. Ya, hari ini kami dengan leader-leader di depan sudah mengalami semua. Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru hari ini bintang 1, benar nggak sih? Saya katakan benar Pak, ini benar-benar luar biasa kalau Anda jalankan dengan serius. Ya. Kemudian yang ke-8, kemukakan topik kreatif. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Hindari istilah-istilah seperti upline, MLM, seperti itu. Kenapa? Karena orang banyak sekali hari ini di masyarakat kita yang antipati, kalau orang bilang skeptis dengan bisnis MLM. Makanya setapat mungkin Bapak Ibu nanti jangan
ya jangan terjebak sampai kata-kata MLM, upline itu terungkap pada saat Anda mengundang. Karena biasanya kalau itu terdengar, orang ini akan takut datang, Bapak Ibu. Karena niat kita sebenarnya merubah paradigma dari teman-teman kita untuk takut dengan bisnis MLM, tapi gara-gara ditelepon kita belum sempat ketemu, akhirnya biasanya ganti nomor telepon dia. Ya, karena dia tahu ini bisnis MLM. Ditelepon nggak diangkat 5 kali, kita telepon dia nggak angkat, akhirnya 6 kali udah ganti telepon. Nomor telepon yang Anda hubungi sudah dibuang katanya. Ya, makanya ini hati-hati. Padahal Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi di depan, paradigma, setelah paradigma saya terbuka, hari ini saya ingin katakan kepada Anda, kalau bukan bisnis MLM saya kayaknya nggak ikut deh. Ya, sampai kehidupan yang akan datang kayaknya saya begitu. Karena bisnis MLM ini benar-benar, jujur Bapak Ibu, saya pernah menjalankan bisnis konvensional, mengalami kejatuhan Bapak Ibu, aduh sakit sekali. Ya, karena bisnis yang modalnya besar, bahkan modalnya itu minjem seperti Pak Budi, hari ini jadi impian saya di bisnis ini Bapak Ibu. Apa impiannya? Sertifikatnya di bank. Gara-gara dulu bisnis di konvensional Bapak Ibu, syukurnya sekarang sudah sedikit-sedikit terkikis. Ya, gara-gara bisnis network marketing ini hari ini Bapak Ibu, aduh, kondisinya sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, jadi itu kreatif Pak. Bagaimana caranya kita sedapat mungkin berbicara singkat di telepon dan nanti bicara banyak setelah kita ketemu one on one. Ya, kita ceritakan kepada mereka bahwa ini loh bisnis ini. Kalau dulu juga bilang, dulu saya punya upline juga sama, mau muntah juga diceritain bisnis MLM. Kamu, saya ngomong MLM hari ini mau muntah nggak? Kan enggak seperti itu. Wah, nggak muntah pasti lebih sukses dari Pak Sulado. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi buatlah suatu kreatif. Ya, kemudian cari hot button. Jadi kalau di bank orang bilang cari customer need, ya, cari apa yang dibutuhkan orang ini. Jujur Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa apapun keinginan kita dalam kehidupan ini ada di bisnis Greenwood ini Bapak Ibu. Mau hidup sehat, ada produk Greenwood. Mau punya banyak teman kita banyak nanti di Greenwood ini. Apapun Bapak Ibu ada di sini. Bahkan mau belajar spiritual juga di sini ada Bapak Ibu. Karena kita di bisnis ini adalah membantu banyak orang. Membantu semakin banyak orang sendiri. Ya. Kemudian lebih baik jika Anda mengatakan proyek. Nah, jadi ini ada proyek besar. Misalnya seperti itu. Kalau saya sih yang saya selalu katakan kabar gembira. Halo bro, saya punya kabar gembira dengan kepada Anda. Ini akan cocok sekali untuk Anda. Apa itu Pak? Ya, nantilah kita bicara. Karena ini soalnya nanti ada grafik-grafik juga yang harus kuceritakan. Maksudnya grafik bonus gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi grafik-grafiknya harus kuceritakan dan harus kutunjukkan. Kalau ngomong grafik kamu nggak lihat di sini, ya. Makanya nanti aku bicara. Soalnya meetingku mau mulai ini, ya. Ini mau jelasin grafik-grafik juga sama teman yang lain. Makanya kamu kalau bisa cepat datang, ya cepat kita ketemu dan kamu cepat memahami apa yang aku tawarkan. Dan ini kabar gembira bisa merubah hidupmu. Seperti itu misalnya, ya. Kemudian prinsip yang 9 itu adalah konfirmasi. Ya, lakukan konfirmasi 12 jam sebelum waktu presentasi yang telah Anda tetapkan. Dan hal ini penting sekali karena kebanyakan orang tidak memiliki agenda kerja. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punya agenda kerja hari ini? Ya, jangan sampai nggak punya catatan. Kemudian, sehingga sering orang melupakan janji yang telah dibuat. Contoh, Pak Budi, jika seandainya ada suatu hal yang amat sangat penting, tolong hubungi saya. Nah, misalnya gini Bapak Ibu. Untuk memastikan orang itu benar-benar ingat terhadap janjinya, nanti pastikan tekankan kepada dia, Pak, nanti kalau benar-benar ada hal yang sangat penting sekali dan mendesak, tolong ya Pak, kasih tahu saya sebelumnya. Jadi setelah kita membuat janji temu itu, jadi nanti benar-benar kita tekankan kepada, misalnya ini sama Pak Budi, ya, selalu Pak Budi ini jadi korban dia, ya. Di sekolah ada Budi, Wati seperti itu. Tadi juga presentasinya Pak Budi. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa Pak Budi ini benar-benar sudah, kalau misalnya dia ada acara lain, supaya memberitahukan kita jauh-jauh sebelumnya. Misalnya 12 jam sehari sebelumnya. Karena Pak Budi, kalau misalnya Bapak berhalangan, supaya saya bisa mengajak teman yang lain, memberikan kesempatan ini kepada teman yang lain. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Sehingga Pak Budi ini akan pikir, jangan sampai orang lain yang dapat duluan daripada saya.
Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah bilang kepada Pak Budi ini bahwa ini loh, kalau Pak Budi nggak berhalangan, saya ada kebetulan saya akan kasih orang lain. Biasanya manusia Bapak Ibu nggak mau dikasih nomor 2, betul nggak? Maunya nomor 1 gitu. Ya, makanya lakukan konfirmasi sebelum acara yang ditentukan itu sudah mendekati. Kemudian yang ke-10 itu lakukan role play atau latihan Bapak Ibu. Jadi sering-seringlah melakukan latihan dengan upline Anda. Misalnya upline Anda jadi prospek, belajar seperti itu. Ya, belajar membuat janji temu. Jadi upline Anda yang jadi prospek, Anda menelpon dia untuk Anda ajak ketemu seperti itu. Lakukan sesering mungkin. Ya, karena ini sangat penting sekali akan menentukan keberhasilan Anda di bisnis Greenwood ini. Jadi mengundang itu sangat penting Bapak Ibu. Contohlah seperti misalnya ada pertemuan BOP, jadi kita harus mengundang orang, benar-benar memberikan peluang kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar mengundang untuk datang dan dia tidak tahu judulnya. Biasanya orang ini tidak akan datang Bapak Ibu. Ya, sering nggak undangannya nggak datang? Sering. Ya, mungkin hari ini setelah membaca ini mungkin Bapak Ibu teringat, oh begitu ya. Oh rupanya ini yang membuat kenapa orang-orang yang saya undang tidak datang.